Halo, kembali lagi di konten Jalan Lulus karena setiap orang punya jalan untuk lulus. Teman-teman, hari ini kita akan bahas soal terkait TWK lagi, teman-teman. Ada dua soal yang akan kita bahas. Kita langsung di soal nomor 1. Meski umur Budi baru 8 tahun, Budi selalu diajak oleh ayahnya untuk menonton pertandingan sepak bola. Kali ini adalah pertandingan tim nasional Indonesia melawan tim nasional Irak. Selain karena Budi sangat menyenangi sepak bola, ayah Budi juga menganggap ini adalah satu keharusan bagi dirinya dan keluarga untuk mendukung tim nasional yang sedang berlaga dalam pertandingan tersebut. Sikap yang dilakukan oleh ayah Budi merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan nasionalisme, yaitu melalui kita bahas jawaban satu persatu ya teman-teman. Pendekatan preventif untuk mencegah melunturnya semangat nasionalisme yang dimiliki oleh Budi. Yang kedua, pendekatan kuratif untuk menghadirkan semangat nasionalisme yang dirasa mulai luntur di kalangan keluarganya. Yang ketiga, pendekatan represif untuk menimbulkan semangat nasionalisme agar tumbuh di dalam dada Budi sejak dini. Jawaban D, pendekatan ilustratif untuk memperlihatkan kepada Budi bagaimana warga lain ikut mendukung tim nasional Indonesia. Jawaban E, pendekatan empirik agar Budi mengalami sendiri pengalaman yang dapat menumbuhkan nasionalisme. Jika dilihat di sini dalam konteks soal ini Budi diajak ya oleh ayahnya untuk menonton pertandingan sepak bola. Berarti dalam konteks soal ini bahwa Budi diajak secara langsung begitu ya untuk menonton sepak bola, dan ini terkait tim nasional Indonesia. Dan pasti ini mendukung tim nasional Indonesia. Lalu yang menjadi konteks dalam soal ini juga yaitu terkait nasionalisme, menumbuhkan nasionalisme begitu ya. Jadi kalau kita berpikir atau melihat ini tujuannya untuk menumbuhkan nasionalisme di dalam konteks menonton sepak bola begitu, berarti ini ayahnya dan keluarganya ini ingin menanamkan pada Budi secara langsung begitu untuk pengalaman yang dirasakan oleh Budi secara langsung dan akhirnya menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, di dalam opsi jawabannya ada 5 gitu ya, dan jika kita lihat dari 5 opsi jawaban ini, ketika kita di dalam tadi konteksnya adalah menonton pertandingan sepak bola dan menumbuhkan nasionalisme, berarti kan ayah Budi dan keluarganya itu ingin menanamkan secara langsung kepada Budi. Nah, jawaban yang paling tepat berarti adalah opsi jawaban E ya. Karena ini secara empirik gitu ya, Budi mengalami sendiri pengalaman yang dapat menumbuhkan nasionalisme gitu ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji material terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menilai beberapa pasal dalam regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bagaimana hubungan putusan Mahkamah Agung tersebut dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945? Oke. Dalam konteks soal ini, yang perlu teman-teman pahami dan kuasai adalah kewenangan Mahkamah Agung. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 3 kewenangan ya di dalam kekuasaan yudikatif yang perlu teman-teman kuasai, yaitu Mahkamah Agung, kedua Mahkamah Konstitusi, yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Nah, Mahkamah Agung ini berkaitan dengan pasal 24A ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat opsi jawaban.
Opsi jawaban A, putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk pengamalan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena menunjukkan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, kalau kita lihat pasalnya ini pasal 24C ya, teman-teman, bukan pasal 24A. Kalau pasal 24C ini terkait dengan Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Kita lihat opsi jawaban B. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk pengamalan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena menunjukkan kewenangan MA untuk mengadili perkara pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oke, pasalnya 24A. Nah, untuk substansinya nanti kita bahas ya. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk pengamalan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial ke DPR untuk disetujui lalu ditetapkan Presiden. Ini tidak tepat ya teman-teman, karena pasalnya juga bukan pasal 24A. Opsi D. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk pengamalan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memeriksa dan memutus permohonan kasasi atas putusan pengadilan tingkat akhir di bawahnya, pengadilan tingkat banding atau tingkat pertama. Oke, kita tandain dulu ya teman-teman. Opsi E, putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah pasti tidak tepat, teman-teman. Nah, dalam memahami konteks soal ini Mahkamah Agung itu ya, dalam substansinya itu adalah berhak mengadili pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, ini kan dalam konteksnya kan menguji peraturan pemerintah ya, teman-teman. Berarti ini adalah aturan di bawah undang-undang, teman-teman. Peraturan pemerintah terhadap undang-undang ya. Jadi kalau kita lihat di dalam opsi B itu sudah tepat ya teman-teman, karena kewenangannya Mahkamah Agung itu mengadili perkara pengujian terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, yang teman-teman perlu ketahui juga bahwa kalau Mahkamah Konstitusi itu juga sama berhak mengadili. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi itu berhak mengadili perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau berbicara undang-undang di bawahnya terhadap undang-undang itu adalah kewenangan dari Mahkamah Agung. Nah, kenapa opsi jawaban D ini tidak tepat? Karena di dalam konteks soalnya ini kan membahas terkait peraturan pemerintah gitu ya, yang bertentangan dengan regulasi undang-undang. Sementara di dalam opsi D ini ialah memeriksa dan memutus kasasi gitu ya. Jadi ini tidak tepat. Meskipun secara substansi itu memang kewenangan Mahkamah Agung, tapi ini di dalam soalnya bukan itu yang ditanyakan. Jadi jawaban yang betul adalah opsi B ya teman-teman ya.